Yang lain Nurdin Anmur. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pertemuan pada malam hari ini. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang saya cintai. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita jalani dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu semua, eh, jadi malam hari ini kita akan membahas terkait seleksi administrasi PPG 2024. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi saya yang membuat grup, nama saya Muhammad Dari Suhud. Sebelumnya perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa saya bukan dari Kemendikbud atau dari Dinas Pendidikan dan sejenisnya, tetapi saya adalah pembimbing, sudah membimbing peserta PPG baik piloting 1, 2, dan 3, dan alhamdulillah semuanya banyak banyak yang lulus yang mengikuti bimbingan bimbingan yang kami selenggarakan. Jadi atas kecintaan saya kepada Bapak Ibu semuanya, eh, saya ingin membantu Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk pendaftaran PPG yang akan berlangsung di tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, bahwa seleksi PPG tahun ini sudah dimulai dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember mendatang. Nah, itu terakhirnya. Sejauh ini laporan atau yang saya tahu sudah ada beberapa yang sudah berhasil untuk mendaftar. Nanti juga pemanggilannya nanti akan melalui SIM PKB. Tetapi juga banyak juga Bapak Ibu yang masih mengalami kendala, jadi sehingga nanti jika ada pertanyaan apapun terkait pendaftaran, silakan ditanyakan saat saat sesi sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu semuanya, eh, untuk PPG tahun ini semuanya gratis ya, semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Adapun jika di grup itu ada donasi sukarela dan lain sebagainya, itu adalah inisiatif saya sendiri. Jadi jika ingin mendukung saya membimbing Bapak Ibu hingga akhir hingga akhir pendaftaran atau pelaksanaan PPG nanti, silakan melakukan donasi sukarela semampunya agar agar saya bisa membantu Bapak Ibu hingga hingga akhir nanti. Jadi Bapak Ibu semua, sekarang sudah dimulai. Jadi sebenarnya saya tidak akan bicara banyak terkait teknisnya, tetapi silakan Bapak Ibu nanti jika ada kendala
silakan ditanyakan dan jika saya bisa menjawab, maka akan saya menjawab. Karena sebenarnya informasi PPG semuanya itu sudah ada di sudah ada di PPG Kemendikbud ini ya. Silakan Bapak Ibu jika mencari informasi apapun terkait pendaftaran PPG itu silahkan mengunjungi halaman ini ppg.kemendikbud.go.id. Nah, ini di sini ada seleksi administrasi bagi guru tertentu. Di sini informasinya sudah sangat lengkap, bagaimana alurnya mulai pendaftarannya sampai akhir pendaftarannya semuanya informasinya ada di sini, persyaratannya juga sudah ada di sini. Siapa saja yang bisa mendaftar, guru jenjang apa saja yang bisa mendaftar, semuanya informasinya sudah ada di sini dan alurnya pun ada di sini semuanya. Kemudian cara login ke SIM PKB, kesesuaian bidang studi BPG, cek linearitas semuanya sudah tersedia tersedia di sini. Tapi masalahnya memang eh, beberapa rekan kita, rekan guru kita itu masih belum tahu bagaimana cara pendaftarannya. Nah, cara pendaftaran untuk PPG tahun ini yaitu lewat SIM PKB. SIM PKB silakan nanti akan langsung diarahkan seperti ini. Nah, nanti di sini ada notifikasi seperti ini, silakan nanti eh, diikuti langkah-langkah selanjutnya, misalnya seperti ini. Jika sudah hijau semuanya, nanti akan bisa langsung untuk daftar. Ya. Jika masih ada yang merah, yang silang seperti ini, misalnya terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal. Nah, ini biasanya kendalanya adalah di dapodiknya. Jadi Bapak Ibu semuanya sebelum mendaftar PPG ini, data di dapodik harus beres semuanya. Terkait nama, terkait tanggal lahir, nomor handphone, dan lain sebagainya harus dibereskan dulu semuanya. NIK dan lain sebagainya harus beres, harus tervalidasi terlebih dahulu. Jika tidak, itu nanti tidak bisa mendaftar. Contohnya ini ada silang satu seperti ini bisa belum bisa mendaftar. Tetapi biasanya meskipun ada silang satu, misalnya aktif mengajar pada tahun sebelum tahun 2023-2024 ini silang merah biasanya juga sudah bisa mendaftar. Artinya, Bapak Ibu, selama tombol daftar ini sudah bisa diklik, itu silahkan langsung langsung diklik saja ya, langsung diklik saja. Nah, Bapak Ibu biasanya masalahnya yaitu yang WA yang masuk itu adalah verbal ijazah. Verbal ijazah itu disarankan lewat API. Lewat API itu artinya langsung kita masukkan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini terlihat ya. Verbal ijazah di sini ini silahkan dimasukkan misalnya sekolah tinggi ilmu ekonomi
Ini semuanya sudah ada di sini, nak. Kemudian misalnya jurusannya apa, manajemen. Manajemen di sini juga langsung dimasukkan di sini. Kemudian NIM-nya, nomor ijazahnya, silakan nanti langsung dimasukkan di sini. Misalnya ini, kemudian nomor ijazahnya, eh, nomor ijazahnya silakan dilihat ya, dilihat di ijazah Bapak Ibu masing-masing nanti nanti akan langsung muncul seperti ini. Jika belum tervalidasi, terverifikasi, silakan diulangi langkah-langkah seperti tadi. Sangat disarankan itu lewat API, lewat seperti yang cara tadi. Namun jika lulusan lulusan di bawah tahun 2010 biasanya itu ada berkas, ada upload berkas. Jadi ijazahnya di-scan, kemudian nanti di-upload, di-upload. Kemudian biasanya juga ada proses verval oleh dinas lah itu sebelum tanggal 15 tolong segera dilakukan, diupload jika ingin ikut jika ingin ikut jika segera ikut program PPG pada tahun ini. Nah, jika memang sekarang belum validasi itu silakan ditunggu saja karena eh, butuh proses ya, butuh proses. Dan adapun jika begini, jika memang di bulan Desember ini belum berhasil daftar, maksudnya belum sukses mengajukan pendaftaran, itu ya tenang saja. Tenang saja karena pada Januari nanti akan ada proses pendaftaran lagi. Jadi kan memang di Indonesia ini ada 3.000 guru, 3 juta guru, dan 1.600-nya itu belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi dalam waktu 3 tahun ke depan itu diharapkan semua guru yang sudah terdaftar di Dapodik itu eh, bisa mengikuti PPG dan akhirnya mendapatkan tunjangan untuk mendukung kesejahteraan secara finansial untuk Bapak Ibu. Nah, karena karena setiap angkatan, setiap PPG, karena nanti PPG tahun ini kemungkinan besar juga masih sama dengan yang lalu, yang piloting 1, 2, 3, yaitu melalui PMM. Jadi memang ada kuota ya, ada kuota berapa ribu begitu. Jadi dari 1.600.000 guru tentu saja tidak bisa langsung mendaftar di tahun ini, tetapi nanti ada gelombang-gelombangnya. Paling satu angkatan ada 100.000, 200.000 begitu. Nanti bertahap. Nah, jadi masalahnya begini, terkadang eh, saya sudah mengajar sejak tahun 2015, tetapi di tim PKB-nya, di pendaftarannya aktif mengajar pada tahun 2023 itu masih tercentang tercentang merah. Nah, itu biasanya memang ya mungkin belum masuk kuota pada tahap kali ini dan mungkin di di tahap berikutnya gitu. Jadi eh, saya sarankan untuk Bapak Ibu jika ingin berhasil mengikuti tahun ini, Dapodiknya itu
dibenahi dulu. Semuanya harus dibenahi dulu. Harus dibenahi dulu karena kalau yang sudah sertifik seperti yang saya share di grup itu ya. Kalau yang sertifikasi itu setiap saat, setiap bulan pasti membuka info GTK ada podiknya disinkronkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau guru-guru yang belum sertifikasi itu terkadang tidak terlalu peduli dengan data yang ada di Dapodik. Makanya mulai sekarang jika ingin sukses, jika ingin bisa mendaftar PPG, sukses mendaftar PPG, di Dapodiknya itu dibenahi dulu. Misalnya keaktifan mengajar itu kadang oleh operatornya lupa dicentang semua bulannya begitu. Nah, itu terkadang yang menjadi yang menjadi kendala. Jadi intinya itu Bapak Ibu semua. Untuk mengikuti PBG tahun ini syaratnya sangat-sangat mudah. Yang penting tercatat tercatat di Dapodik sejak paling tidak tahun 2023 belum memiliki sertifikat pendidik dan belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, itu syarat-syarat yang utama. Kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah akan terpanggil nanti untuk mengikuti PPG. Nah, pada tahap selanjutnya nanti, jika sudah daftar, nanti ada undangan untuk mengikuti PPG, untuk lapor diri ke LPTK. Nah, nanti silakan jika sudah begitu mengikuti mengikuti alurnya. Jadi nanti semua panduan akan tetap saya bagikan di grup yang ada saat ini. Karena saat ini masih proses registrasi, proses seleksi, administrasi, makanya grupnya saya namakan seleksi administrasi. Nah, nanti jika sudah waktunya mulai tahap pembelajaran, nanti juga akan ada bimbingan untuk pembelajaran itu. Nah, itu saja untuk sebagai pengantar. Nah, mari kita diskusi apa saja kendala-kendala Bapak Ibu yang dialami. Silahkan dibicarakan, kita saling saling berdiskusi. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau apapun, mengalami kendala apapun, silakan langsung menyebut nama ya. Sebut nama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa? Eh, Mohon izin bertanya, Pak. Saya Mm-mm, Ulfa Nur Aini, mm-mm. salah satu pendidik di jenjang PAUD di Ya, PAUD. daerah Kabupaten Pati. Mm-mm, Ya, yang saya mau tanyakan, Pak, dari 1 minggu ini, sudah mm-mm, beberapa minggu, saya itu mencoba untuk verval ijazah. mm-mm. Tapi ketika saya verval ijazah itu munculnya seperti ini, Nah, eh, gitu. Terus menurut menurut pengalaman dari beberapa teman alumni dari kampus saya, itu kan harus ngeklik sivil ini, J. Sudah ya, saya klik, tapi tetap saya ulang-ulang juga tetap seperti ini. Yang saya mau tanyakan, apakah ini pengaruh dari mungkin ada data dari dulu di kampus saya ada yang salah atau gimana? Kalau di sini kan notifikasinya silahkan cek data ijazah pada laman sivil. Apakah penulisan NIM dan prodinya sudah benar? Saya cek berulang-ulang juga nomor ijazah saya juga sudah benar semua. mm, Gitu. ya, Terima kasih saya dibantu untuk ya, menjawab, Pak. ya, Assalamualaikum. ya. Sivil, sivil Kemendikbud atau ijazah Kemendikbud itu terkadang sangat sulit dibuka ya. Kemarin saya coba buka itu
sulit untuk masuknya. Nah, jika sudah benar, seharusnya bisa langsung apa? Bisa langsung verbal lewat API. Silakan masukkan universitasnya, prodinya apa, tingkat apa, tingkatnya apa, di 4 S1, kemudian NIM-nya berapa, nomor ijazahnya berapa. Nah, jika terkendala itu kok belum bisa, silahkan dicek di PD Dikti. Karena semua semua ijazah, semua semua lulusan kampus itu pasti tercatat di PD Dikti. Nah, silakan nanti untuk cek PD Dikti itu di halaman ini ya, silakan diketik di PD Dikti. Nah, ini misalnya silakan dicek di sini. Misalnya nama saya, Haris Suhud gitu ya. Nah, apakah sudah terdaftar di sini apa belum? Karena verbal ijazah itu semuanya eh, ada semuanya di. Nah, ini misalnya nama saya Brawijaya Sastra Inggris. Nah, ini semuanya ada di sini. Nah, itu pastikan tercatat di PD Dikti ya. Sudah, Ijazah. Pak. Ini yang juga sudah saya cek di PD Dikti itu mm, ada nama saya, terus mm, NIM juga betul, juga sama terus ya. iya sama, Mm. tapi masih belum bisa. Nah, untuk PAUD tahun ini memang belum 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 dibuka sepertinya untuk PAUD. Mulai TK. Ibu PAUD atau TK ngajarnya? Saya di TK, Pak. Di TK ya. Kalau di TK itu bisa, tapi kalau untuk kelompok bermain belum bisa. Ya coba jika belum bisa di apa lewat 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 upload berkas saja yang bawahnya tadi. Silakan di-scan ijazahnya. Kalau scan bisa belum? Dicoba belum? Kalau yang unggah berkas saya belum pernah mencoba. Mm, Kemarin kan saya itu konfirmasi sama operator sekolah. mm, Nah, operator sekolah juga membantu gitu, coba membantu mm, di dibukakan info GTK saya. Itu dicoba juga belum bisa. Terus kemarin saya lihat di beberapa akun TikTok itu kan ada yang kasusnya seperti saya. mm. Itu ya ada yang ada yang berkomentar kalau perlu menghubungi pihak kampus, ada yang berkomentar itu Enggak. eh, Mm, mm. berkas gitu. Ya, iya, iya berkas. Kalau memang ijazahnya sudah terdata di PD Dikti, di Civil sudah ada, enggak perlu, sudah cocok, sudah benar semuanya, enggak perlu ke kampus. Yang benar ya yang lewat berkas, upload berkas itu. Tetapi memang disarankan lewat API, lewat langsung memasukkan lewat API, ya. Kalau karena terkadang kalau upload berkas itu ada apa tulisannya kurang jelas dan lain sebagainya. Makanya nanti kalau upload lewat berkas pakai cam scanner di HP itu biar nanti semuanya jelas. Berarti ini salah satu solusinya seperti itu, ya, Pak. Iya, salah Saya satu harus unggah solusinya. berkas ulang. Mm-mm, unggah berkas saja. Kalau memang lewat API ndak ndak bisa ya, seharusnya sih bisa. Kalau kalau sudah ada namanya di PD Dikti seharusnya bisa seharusnya karena ini kan sistem ya. Iya. Karena sistem itu kadang ya bekerja, kadang tidak bekerja begitu. Nah, makanya Iya. Kemarin solusi juga teman teman eh, saya juga gitu, Pak. Terus eh, hari kedua itu baru bisa gitu. ya karena masih ada waktu ya silakan disarankan lewat API tadi langsung langsung memasukkan langsung memasukkan nama kampusnya
seperti yang saya contohkan tadi, seperti yang saya contohkan ini ya. Ini langsung langsung verbalnya itu langsung lewat ini. Perguruan tinggi dimasukkan, nama prodinya dimasukkan, jenjangnya dipilih, NIM-nya dipilih, kemudian cek langsung ini. Disarankan lewat ini karena ini kalau ini cepat. Kalau yang eh, upload pakai upload itu kadang kadang lama. Halo, Assalamualaikum. Ya, untuk Ibu siapa tadi? Lupa saya yang tanya. Dicoba aja secara berkala ya. Mungkin sistemnya karena ini kan banyak yang daftar ya, banyak yang daftar sistem kadang down tadi saja apa laman Kemendikbud PPG Kemendikbud saja tadi tidak bisa dibuka saking banyaknya yang membuka. Makanya dicoba secara berkala sampai tanggal 20 masih masih cukup panjang, tapi kalau nanti sudah mepet sebelum tanggal 15 ini ya coba silakan diupload aja. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Begini, Pak, saya dari Samarinda ingin bertanya. Mm, Keluhannya sama dengan teman-teman juga yang saya baca-baca itu di TikTok ataupun di mm, medsos lainnya. mm, Eh, untuk nomor ijazah, saya sudah membuka Peridikti dan surat ke kampus, semuanya aman, Pak ya. mm, Di Dapodik pun aman. mm, Tetapi sampai saat ini, mm, saya belum bisa verbal ijazah. mm. Setelah kok saya komunikasi dengan teman yang sudah berhasil verbal ijazah itu, ternyata dia ini Pak unggah berkas akhirnya. Ya, akhirnya apa? Namun unggah berkas itu memerlukan waktu 2 hari. Ya, Ah, ah. Sementara situ kan ada keterangan bahwa tidak disarankan untuk lulusan tahun 2010 sampai tahun 2024 Pak ya. ya, Tidak disarankan untuk unggah berkas. Nah, itu mm. apakah boleh Ya boleh aja, atau boleh boleh aja Pak ya? boleh aja nggak berkas. Tapi cuma tadi kan 2 hari itu kan ya cukup Nggih. memakan lah. Tapi kalau lewat API itu kan 5 menit aja sudah terbaca karena dia kan sistem gitu. Punya saya sampai sekarang nggak bisa Pak melalui TPI Pak. API dicoba aja ya seperti masalah itu tadi dicoba sebelum tanggal 15. Kalau sampai tanggal 15 belum bisa, nanti silakan diupload aja. Unggah berkas mana Pak ya? Ya, atau sebelum tanggal 20 lah di upload. Atau sebenarnya unggah berkas setelah tanggal 20 Desember juga bisa saja. Bisa saja, tapi nanti PPG-nya ikut di Tahun periode depan. ya periode berikutnya. Ya enggak masalah sih. Masalah enggak ada Nggih. bedanya. Kadang Terima itu kasih Pak. ya kadang itu memang apa misalnya PPG tahun ini itu bisa saja ujiannya juga bareng yang tahap berikutnya begitu. Jadi terkait itu tidak perlu menjadi masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya. Ibu Sarikah? Iya, saya. Ya. Saya juga sama masalahnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Sarikah, Iya, masalahnya iya. sama. Sama. Saya perpal info GTK bisa dibuka, tapi selalu nggak bisa perpal, Pak. Lulus tahun berapa? Saya lulusan tahun 93. Maksudnya kampusnya? Iya, lulus dari kampus Ya itu 1999. Saya masuk 1993, lulus lulusnya 1999. 99. 1999. Ya itu pakai berkas saja. Kalau lewat API nggak bisa itu. Oh, nggak bisa ya, Pak. Jadi saya tetap harus upload berkas. Ya upload berkas. Karena Oh, gitu. PD Dikti kan adanya juga baru-baru ini. Maksudnya kalau Ah, lulusan ah. tahun di bawah 2010 belum ada itu data PD Dikti. Iya, saya buka sipil juga nggak bisa terbuka.
Ya, ya, karena memang nggak bisa. upload berkas saja. Tapi pastikan scan-nya jelas ya, Bu ya. Scan-nya Iya, Pak. jelas. Pakai cam scanner, kalau ndak cam scanner di aplikasi HP ada. Itu nanti di cam scanner. Izin Ini kalau bertanya, bisa Pak. sebelum tanggal 20 ya, Pak, upload berkasnya. Ya, sebentar, Ibu Sarika dulu ya. Assalamualaikum. Eh, Iya. Ibu Sarika terakhir tanggal 20 Desember, tapi setelah itu upload berkas juga masih bisa ya, Bu ya. Iya. Tapi kan saya takut, Pak, ketinggalan. Saya udah tua nih. Wis tua ya. Pengennya makan bareng-bareng teman-teman. Teman-teman Nggak. yang muda udah pada lulus. 20 Desember tanggal 20 itu berhenti, maksudnya dihentikan. Maksudnya nanti tetap bareng. Cuma dihentikan karena ganti tahun itu kan pemerintah harus harus laporan dan lain sebagainya, nanti dilanjut lagi bulan Januari. Jadi meskipun setelah tanggal 20 nanti tetap insya Allah tetap bareng kok. Oh gitu. Takut ketinggalan, Pak. Yang muda udah pada lulus kemarin. Piloting 1, piloting 2. Aku nggak panggil. Duh, Ibu enggak terpanggil. Oh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, ini siapa? Bapak Firman. Pak Haji, punten. Oke. Ya, punten Pak Haji. Pak Haji. Kalau saya kendalanya sih bukan dari perpal ya Pak Haji. Dulu saya pernah perpal ijazah terbaru saya. Kemudian saya cek di perpal itu belum terverifikasi. Saya bilang ini kok kenapa ya, kok belum terverifikasi. Saya biarin aja, ternyata pas saya cek malam-malam itu sistem berubah lagi, muncul lagi Pak. Itu Pak Haji sudah terverifikasi lagi, muncul. Mungkin sistem tidak ada kendala pada saat malam hari gitu ya. Yang saya tanyakan ini Pak Haji, punten. Saya SK mengajar saya 2004 ya Pak Haji. Kemudian saya diangkat SK 2001. Dan saya melinearkan ijazah saya untuk SPD-nya saya tahun 2023. Terus ya Pak Haji ya. Saya sudah mengajukan peserta sih sudah sinta sejauh semua Pak Haji. Maksud saya dalam PPG ini ada skema afirmasi tidak ya dari usia atau mungkin dari masa kerja gitu? Enggak ada. Ada ya Pak Haji? Enggak ada afirmasi, yang pokoknya afirmasinya yaitu afirmasi lama pengabdian enggak ada keistimewaan. Oh, tidak ada usia juga, tidak ada Pak Haji ya? Enggak ada. Oh, tidak ada. Jadi mungkin ini jalur yang dipakai mungkin untuk yang tadi aja kali ya, yang sudah tadi disampaikan Pak Haji ya. Ya, ya pokoknya syaratnya kembali tadi. Ya, terima kasih Pak Haji. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah perpal ijazah, dulu saya seperti itu kendalanya. Dicek di info GPK, perpal ijazah saya itu belum terverifikasi. Kemudian saya cek malam hari itu sistem berubah Pak Haji. Jadi terverifikasi kembali itu. Ya, itu sekalian dicoba karena siang itu kan banyak yang akses. Ya, itu. Yang penting syaratnya sudah pernah perpal ijazah terbarunya aja gitu Pak Haji. Setelah ini ada pendaftaran. Ya mungkin ya memang ini memang trik ya. Salah satu trik itu kalau pendaftaran rame kayak gini itu lebih baik bekerjanya itu jangan siang atau sore atau jam-jam segini. Mohon Pak Haji. Ketika orang-orang tidur kita bekerja begitu. Iya, saya coba itu, alhamdulillah itu sistem normal kembali dan saya bisa mengajukan peserta ini gitu Pak Haji. Ya, terima kasih, itu bisa jadi pelajaran untuk yang lain ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Izin bertanya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Ya, siapa Ibu Selfie? Iya Pak.
Yang lain di Eh, mute dulu ya, biar jelas suara. Ya, Ini Mama. Pak, saya mau menanyakan yang masalah verbal ijazah di info GTK. Nah, di info GTK saya ini semua datanya memang ada beberapa yang salah, Pak. Misalnya SKS, jumlah SKS-nya salah. Kemudian di nomor ijazahnya itu sudah benar, namun itu berwarna merah, Pak. Apakah itu bermasalah untuk kedepannya atau gimana gitu, Pak? Soalnya info yang saya dapat itu ada yang bilang nggak masalah, ada juga yang bilang itu nantinya jadi masalah, takutnya nggak kepanggil gitu, nah Pak. Jadi saya belum daftar sampai sekarang, masih ragu Pak soalnya. Ya. Selama sudah terverifikasi belum? Sudah Pak. Selama sudah terverifikasi, ijazah sudah sama, langsung saja daftar, nggak usah ragu lah ya. Bisa kok. Jadi yang berwarna merah itu tidak masalah ya Pak? Tidak masalah. Yang penting nanti ada bukti untuk ijazah S1. Karena nanti kan lapor diri kita disuruh upload ijazah lagi. Jadi itu yang penting sekarang pendaftaran sudah terverifikasi, sudah bisa daftar, langsung saja daftar. Nanti saat lapor diri nanti kita diminta untuk upload ijazah yang asli. Kalau misalnya nih Pak di tempat lahirnya itu salah, itu bagaimana Pak? Kalau di ijazah selama sudah terverifikasi tidak apa-apa, kecuali di data dapodik dan lain sebagainya harus diberesi. Ya. Kalau di ijazah selama sudah terverifikasi meskipun tanggal lahir salah dan lain sebagainya itu tidak masalah. Salah, nanti pun kalau kita terpanggil upload lagi ya nggak apa-apa itu. Ya, enggak apa-apa. Walaupun nama kita juga salah Pak ya. Kalau nama selama terverifikasi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya sudah PPG lulus dan lain sebagainya, silakan nanti kalau masalah nama enggak sama harus diurus di kampus, disamakan. Karena nanti kalau enggak sama enggak cair. Oke, siap Pak. Malam Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Bapak. Ya. Saya mau tanya. Ibu siapa ini sebut nama ya? Baik saya Jani Jandrindoki dari Nusa Tenggara Timur Pak. Ibu Jani ya, silakan. Kalau suaranya tidak jelas dimatikan videonya tidak apa-apa. Ya. Oh iya, suaranya jelas Bapak di Nusa Tenggara Timur. Kebetulan malam ini lagi bersahabat sini. Iya. Ya, baik saya kebetulan saya sudah mendaftar, sudah terverifikasi juga, tapi masalahnya hanya hampir sama seperti Ibu Selvi tadi, hanya bermasalah di waktu tempuh. Seharusnya kan saya kuliah 8 semester, tapi di sini di hasil verbal ijazahnya 1 semester sama jumlah SKS. Tapi kalau menilik dari jawaban Bapak tadi tidak jadi masalah, berterima kasih. Saya sudah daftar dari tanggal 30. Berarti sudah daftar ya? Sudah mengajukan pendaftaran ya? Sudah Bapak. Ya, sudah. Ya, kalau tapi sudah yang mau saya tanyakan, saya lanjut dulu Bapak, mohon maaf. Yang di data info GTK aman, di data dapodik juga aman, hanya di dapodik itu oleh operator sekolah belum melampirkan mengisi lengkap riwayat pendidikan SD, SMP, sama SMA saya. Apakah itu nanti ke depannya bermasalah atau tidak tentang yang PPG ini? Begitu. Karena setelah saya cek di dapodik ternyata isian data riwayat pendidikan SD, SMP, SMA saya belum, sedangkan kemarin waktu daftar yang sudah terverifikasi ini data itu belum diisi. Apakah kalau diisi sekarang boleh Bapak? Intinya sudah mengajukan pendaftaran ya, sudah berhasil ya?
Sudah Berhasil berhasil. Bapak. Terima Baik. kasih. Jika sudah berhasil berarti tidak ada masalah. Nanti silakan ditunggu pemanggilan selanjutnya. Adapun nanti pemberesan data-data misalnya riwayat pendidikan dan lain sebagainya itu nanti kalau sudah Ya, sertifikat ya. pendidiknya terbit, sudah lulus dan lain sebagainya itu nanti silakan dibenahi. Kalau sekarang tidak dibenahi tidak apa-apa. Yang penting sukses daftar Oh iya. dulu, ya. Itu yang Ya, perlu Pak. digarisbawahi. Apapun yang terjadi, misalnya di ijazahnya tidak sama, tanggal lahirnya, apa SKS-nya jumlahnya beda. Yang penting terverifikasi, sukses mengajukan pendaftaran, nah itu sudah beres begitu. Nah, karena Oh nanti iya. masih ada tahap selanjutnya. Yang penting sekarang daftar dulu. Berarti ibu Oh iya. masuk, ya berarti ibu masuk ke kuota yang ikut di periode paling dekat ini, begitu. Baik, terima kasih Bapak. Hanya bermasalah di Dapodik, riwayat Ya, pendidikan SD, ya, ya, SMP ya, sama. itu bisa dibenahi nanti, ya. Yang penting sekarang sudah daftar. Baik, terima kasih Bapak untuk Assalamualaikum jawabannya. Ya. Sukses Bapak. untuk Bapak. Bapak yang Saya lain. Pengumumannya Ibu Nur pengumuman bertanya, keluar harus apanya sudah tanggal berapa ya, Pak? Ya, Ibu Purwanti, apa? Ya, Assalamualaikum. Pengumuman itunya Pak, pengumuman administrasinya tanggal berapa kira-kira? Coba nanti setelah Januari dicek ya. Bulan Januari, Januari nanti dicek. Assalamualaikum. Atau nanti kalau sudah ada kabar yang di kabar di apa yang lolos seleksinya, nanti saya infokan di grup ya, di grup yang ada. Assalamualaikum. Saya Ya, Ibu Nur Istiqomah. Ibu Nur Istiqomah silakan. Ya, makasih Bapak. Saya mau tanya, ini di poin 8 sama poin 9 itu masih silang merah. Yang bunyinya aktif mengajar 1 tahun sebagai guru pada tahun ajaran 23-24. Kalau yang poin 9 itu aktif mengajar pada tahun ajaran sebelum 23-24. Itu gimana solusinya ya? Karena sebelumnya itu saya baru masuk Dapodik tahun 2024 Januari. Tapi sebelumnya saya sudah ngajar sejak tahun 2017 di bawah naungan Kemenak. Yang dimana itu di sana itu nggak masuk Dapodik tapi masuknya di Simpatika. Tapi ketika saya cek di Simpatika, masa kerja TMT saya sudah diakui sejak 2017 itu. Enggak, di Dapodiknya tercatatnya mulai kapan? 2024. 24. Iya, tapi TMT awal ngajar saya 2017 di sekolah sebelumnya itu sudah diakui sama Dapodiknya. Oh gitu. Ya memang coba di Dapodiknya di apa ya? Seharusnya kalau misalnya baru tercatat sekarang itu mengajar sebelumnya juga diakui. Diakui. Ya coba di GTK-nya di Dapodiknya itu diperbarui ya. Biasanya di data gurunya dilihat lagi. Ya. Bulan-bulannya itu ditentangi semuanya. Jangan lupa disinkronkan, setelah dicek disinkronkan ya. Iya, iya. Gitu aja ya, Pak. Ya. Ya silakan berkoordinasi dengan operator ya, minta bantuan operator, dicekkan namanya, kemudian keaktifan mengajarnya semua bulannya dicentang-centang. Kemudian jangan lupa setelah itu disinkronkan, jangan langsung ditutup aplikasinya. Assalamualaikum, Pak. Ya, Ibu Purwanti silakan. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan itu yang dicontoh itu punya saya tadi yang terdaftar di satu induk non formal. Kemarin sudah saya sudah mutasi tanggal 7 kemarin dari
lembaga non formal dan sudah saya sinkronkan. Tapi di situ masih silang merah, Pak. Ya, ditunggu 2 hari atau berapa hari. Karena sinkron itu umumnya 2 hari. Karena ini sistemnya kan sibuk ya, bisa 2 hari, 3 hari begitu. Terus yang itu yang kakaknya kemarin kan masih ada embel-embelnya SPD ya. Dan kemarin sudah saya hilangkan dan kakaknya sudah jadi tadi. Cuman belum saya perbaiki di verbal dapodiknya. Ya, ya, yang penting sama semuanya. Penulisan di tidak boleh pakai gelar ya, pakai haji, pakai SPD dan lain sebagainya. Terus untuk verbal ijazah itu kalau misal lebih dari tanggal 15 masih boleh nggak, Pak? Masih setelah tanggal 20 juga masih boleh. Tapi cuma setelah tanggal 20 kan apa ya istilahnya dihentikan sebentar. Orang yang bekerja untuk verbal dan lain sebagainya itu dihentikan sebentar, nanti dilanjut lagi bulan Januari karena ya pemerintahan lah ya harus laporan dan lain sebagainya di akhir tahun. Tapi disarankan sebelum tanggal 15 ya, biar nanti kalau upload berkasnya oleh dinas, oleh pusat itu bisa diverifikasi. Ya semoga aja waktunya cukup karena Ya, nanti ini Pak masih belum bisa daftar ini Pak. Iya. Nah itu dapatnya kok belum sudah sinkron kan belum dibaca-baca itu Pak. Iya, mungkin sistemnya masih sibuk ya. Silakan ditunggu aja ya. Kemarin kan ada beberapa yang merah kan, tapi sekarang cuma ada 1. Ya sudah, makasih Pak. Ya, sama-sama. Bertanya, Pak. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak, mau bertanya? Ya, Ibu Laras Wardani. Jadi begini, Pak. Saya kemarin itu udah verbal melalui staf dari BKD dan keterangannya itu harus menunggu verifikasi dari BGP apa ya. Nah itu saya verbal ulang menggunakan ini Pak, API ya Pak ya. Ya. Ya, nah kira-kira itu kapan ya Pak bisa di verbal tarik datanya dari SIM PKB karena sampai sekarang saya belum bisa nih Pak. Di Infogetika sudah verifikasi belum? Belum ya? Baru sih Pak, baru ini soalnya yang di BGP-nya belum ada kasih konfirmasi jadi saya verbal ulang Pak. API, lewat API. Iya. Sudah verbal. Sudah Pak, barusan sih Pak. Oh ya, terus nanti coba langsung di SIM PKB itu dicek, klik cek verbal ijazah itu dicoba berulang-ulang ya. Oh gitu ya Pak. Dari kasus yang saya alami, pengalaman kemarin seperti itu. Coba dicek secara berkala, berulang, nanti insya Allah segera terbaca. Ya. Oke. Makasih ya Pak, tapi nggak bermasalah ya Pak, karena kan kalau di Info GTK itu artinya sudah dibatalkan. bukan? Jadi nggak apa-apa ya Pak? Iya, ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Berarti saya nunggu ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Ya. Silakan klik verbal ijazahnya dicek secara berkala atau diklik secara berkala ya. Ya, per 5 menit ya Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Iya. Karena ya memang itu tadi banyak yang daftar, makanya kita rebutan ini 1.600 guru yang mungkin mencoba untuk daftar ya. Jadi ya sabar saja. Ya sabar. Insya Allah nanti semuanya pasti kebagian, tapi cuma entah di periode keberapa begitu. Ya silakan ada pertanyaan lagi. Bertanya Pak. Bertanya Pak. Ini Pak apa? Siapa ini? Sebut nama ya. Basroni Iskandar Pak. Ya, Basroni Iskandar. Pak, saya Pak. Ini Pak, kemarin kan saya pas
mau daftar itu masih ada silang merah satu. Iya. Itu yang di aktif mengajar 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024. Tapi bisa melanjut daftar, Pak. Ya, daftar aja ya. Nah, sampai selesai semuanya sudah ngajuin pendaftaran. Itu bermasalah nggak Pak yang silang merah satu? Tapi bisa lanjut. Enggak bermasalah. Pokoknya seperti yang saya katakan tadi, yang penting klik tombol daftarnya sudah berarti mendapatkan kuota untuk masuk di. Terus satu lagi nih Pak. Nah, kemarin pas di Info GTK sudah perpal ijazah melalui API. Terus nama saya itu nggak sesuai di PDDikti-nya. Nggak sesuai dengan Dapodik. Itu tandanya warna merah. Tapi di SIM PKB udah verifikasi, udah selesai ajuan pendaftarannya. Itu bermasalah juga nggak Pak? Enggak bermasalah selama sudah diverifikasi, enggak masalah karena nanti kalau sudah terpanggil sudah yang penting kan sekarang tahu ya, maksudnya untuk seleksi administrasi bahwa calon peserta ini sudah memiliki ijazah begitu ya. Terkait masalah SKS tidak sama atau mungkin tanggal lahirnya beda itu bukan urusan lagi, bukan urusan. Yang penting yang penting sekarang itu peserta memiliki bukti bahwa saya punya ijazah S1 gitu. Nah, nanti ketika proses selanjutnya saat labur diri, saat pembelajaran PPG sudah akan berlangsung nanti juga akan diminta untuk upload ijazah yang asli yang untuk membuktikan bahwa memang benar-benar memiliki ijazah. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Tadi Pak. Saya izin bertanya. Ya, siapa sebut nama ya? Purwanti, Pak. Ya, Ibu Purwanti ada masalah lagi? Iya, Pak. Ini kalau sinkron itu perlu diulang-ulang atau cukup yang sudah sinkron lalu tinggal nunggu, Pak, biar cepat terbaca, Pak, dapodiknya. Kalau dapodik sinkron sekali saja sudah ya. Kalau yang berulang tadi yang coba klik kan ada 2 tampilan ya. Di pendaftaran itu ada 2 tampilan. Ada yang tampilannya cuma data diri, ada verbal ijazah, sama langsung pilih bidang studi. Ada juga yang seperti milik Ibu Purwanti ini yang banyak seperti ini. Yang panjang seperti ini. Sebentar mana ya? Ini punya saya, Pak. Nah, ini ada yang panjang seperti ini, ada juga yang cuma tiga contrengan begini. Yang pertama data diri, verbal ijazah, sama pilih bidang studi. Nah. Itu yang masih centang silang yang satu, Pak? Ya, cuma satu. Itu yang atas kan ada 2 syarat yang belum memenuhi, tapi yang satu nggak tahu itu apa. Ya itu ya kadang sistem kayak gitu ya Bu ya, kadang kurang sempurna. Yang merah 1 tapi masalahnya 2 seperti itu. Ya coba nanti dicek secara berkala karena ini kan masih antri begitu. Ya. Berarti tidak perlu 1 kali sinkron dapodik 1 hari, 1 kali, 2 kali gitu, Pak? Enggak. 1 kali nanti dibuka secara berkala, dilihat secara berkala. Ya. Yaudah, Pak, makasih. Nanti bila ada pertanyaan lagi Ya, lewat ya silakan nanti lewat HP aja ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Tapi saya harapkan semua pertanyaan dapat sebentar ya, saya bicara dulu ya. Saya harapkan semua pertanyaan bisa terjawab
Ini nanti juga ada rekamannya, misalkan nanti jika ada yang kurang jelas nanti dilihat rekamannya. Semoga malam ini semuanya masalahnya terjawab karena kalau menjawab WA satu persatu itu ya membutuhkan banyak waktu gitu ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan semuanya sekarang unek-uneknya semuanya dikeluarkan. Assalamualaikum Pak. Ya silakan siapa namanya? Nama saya Harbi Pak dari Padang. Harbi. Ya. Izin, Siapa? izin bertanya Pak. Ya silakan. Di SIM PKB kan ada verbal ijazah itu Pak. Tapi setelah saya lihat info GTK, itu sudah verbal, udah lama, ada 3 kali verbalnya Pak dulu. Sudah diverifikasi oleh orang dinas. Cuman di BGP tidak diverifikasi Pak. Itu gimana kira-kira solusinya itu Pak? Karena saya tidak bisa. Coba tidak bisa diulang ya. Coba diulang verbal apinya. Itu kemarin saya coba nangani beberapa rekan itu. Ya pertama ya itu. Kok enggak di verbal yang di SIM PKB. Nah itu saya verbal berulang lewat API yang di info GTK. Coba di itu berulang atau seperti trik yang tadi. Yang itu Pak, ya. Di info GTK kan ditulis tuh Pak, pergantian data itu hanya bisa 3 kali. Kalau di verbal ulang lagi tuh bisa kira tuh Pak. Misalnya udah 4 kali kemarin, udah 3 kali kemarin tuh Pak. Bisa. Ya seperti tadi ya, yang saya contohkan. Ini bisa meskipun sebentar. Seperti ini contohnya. Nah ini kan, ini sudah verbal ya. Ini sudah terverifikasi ya. Ini Iya, Pak. bisa diulang lagi. Bisa ini silakan diulang jika belum berhasil. Ya karena tadi antri kadang sistemnya kalau bebarengan sistemnya tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Silakan ini diulang bisa. Diulang. Berarti di ke dinas lagi balik nanti itu Pak. Enggak usah ke dinas, langsung saja masukkan ke situ. Ijazahnya, data ijazahnya. Oke Pak, kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Lia Jamiah, Pak. Ya, Ibu Lia Jamiah, silakan. Nah, begini Pak, saya sudah mendaftar dari tanggal 28 28 kemarin. Ya. Nah, jadi pas saya sukses semuanya, alhamdulillah. Tapi yang saya ragukan kan di situ dikatakannya waktu verbal ijazah tuh nama di ijazah tidak sama dengan nama di dapodik. Bagaimana tuh Pak? Tapi sudah diverifikasi belum? Sudah diverifikasi. Yang nama ijazah, yang kalau nama ijazah huruf L dengan huruf J-nya itu huruf besar. Sedangkan yang di dapodik saya semuanya huruf besar, Pak. Kalau sudah berhasil daftar ya sudah, enggak usah masalah. Tapi tetap diurus ya di kampus ya untuk disamakan. Oh, bukannya ke dapodik kita urus, Pak? Disamakan dengan ijazah. Ya, kalau yang enggak sama yang mana? Yang enggak sama yang di dapodik, Pak. Di dapodik semuanya huruf besar. Kalau huruf sih enggak masalah yang Oh, enggak masalah kalau huruf, Pak. Kalau Dia huruf masalahnya cuma huruf, tapi masih dibilangnya di situ nama di dapodik dengan nama di ijazah tidak sama gitu. Tapi ejaannya sama apa enggak? Apa Pak? Ejaannya. Sama, cuma huruf besarnya aja. Dia kan namanya Lia Jamiah. Nah, kalau di ijazah saya, L-nya yang huruf L sama huruf J-nya saja yang huruf besar. Oh, ya coba di dapodiknya dibenahi. Oh ya. Kalau sudah mendaftar masih bisa tuh Pak nanti. Maksudnya saya besok saya lapor ke dapodik. Iya masih bisa ya, selama sudah bisa mendaftar sudah aman, tinggal menunggu pemanggilan undangan mengikuti PPG aja. Alhamdulillah udah dari kemarin tanggal 28 kemarin sudah sukses semuanya. Ya.
Ya, Makasih ya Pak. sambil sambil menunggu pengumuman, ya dibenahi lah ya yang belum benar. Misalnya penulisan nama dan lain sebagainya. Oh, jadi makasih informasinya Pak. Ya, kemarin sudah saya infokan kan bagaimana cara penulisan nama, tidak boleh pakai gelar dan lain sebagainya. Iya Pak. Ya. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin bertanya Bapak. Iya, Ibu Rika. Oh iya, terima kasih Bapak. Pak, ini saya yang ingin tanyakan di sini. Saya sebenarnya sudah mengajukan pendaftaran, tidak banyak masalah. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini masalah jabatan untuk penulisan data itu Pak, pendataan yang jabatan untuk jabatan, terus mata pelajaran yang diampu dan bidang studi yang diambil. Saya kan di sini Pak jurusan bahasa sastra Indonesia, bahasa sastra Indonesia kan Pak. Nah jadi saya mengajar di SD sebagai guru kelas. Nah saya mengambil bidang studinya itu saya ambil bahasa Indonesia. Yang saya masih ragu kan Pak, bagaimana dengan jurusan mata pelajaran yang saya ampu itu yang harus saya ambil itu guru kelas atau guru bahasa Indonesia, Pak, guru mapel. Sedangkan kalau untuk jabatan saya tulis guru kelas, Pak. Ya, untuk jabatan guru kelas aja. Yang penting ijazahnya ya. Yang penting ijazahnya linear aja. Iya. Nah, untuk yang mata pelajaran yang diampu itu harus saya pilih apa, Pak? Apakah ditulis untuk guru kelas atau saya tulis pendidikan bahasa sastra Kalau Indonesia tadi? guru itu boleh guru kelas. Kenyataannya guru kelas kan? Iya, saya di SK atau di penugasan di sekolah saya jadi guru kelas, Pak. Nah, tapi saya pernah dengar katanya untuk mata pelajaran yang diampu itu harus disesuaikan dengan bidang studi yang diambil. Tapi sedangkan SK saya kan ini, Pak, Ijazah ibu apa? bahasa Indonesia, Pak. Pendidikan. Iya, pendidikan bahasa Indonesia. Ya, kalau yang penting linear aja, nanti masalah di dapodik diisi guru kelas aja enggak apa-apa. Oh, jadi yang diampu itu saya isikan guru kelas saja, Pak. Iya. Oh iya, boleh. Oke, baik, Pak. Ya, tapi nanti kan Assalamualaikum Kak, saya mau tanya ini. nanti kan begini, waktu pembelajaran nanti kan ada uji kinerja praktek mengajar, tapi nanti mengajarnya harus bahasa Indonesia ya. Iya, ini Pak, satu lagi. Nah, ini kan di penulisan alamat ya Pak. Alamat di Dapodik itu masih di alamat lama Pak. Sedangkan sekarang saya sudah di alamat yang baru di KTP. Apakah itu bermasalah atau tidak Pak? Atau harus diganti sekarang atau nanti saja? Nanti aja enggak apa-apa kalau sudah daftar. Oh iya. Baik Pak, segitu saja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya nih, mau bertanya. Ya, siapa ini? Nah, dengan Bu Naimah. Iya, Ibu Gini Naimah. Pak, saya bertanya, saya kan udah pendaftaran udah masuk, udah setuju. Cuman yang mau saya tanyakan, nama saya di Dapodik dengan di ijazah itu berbeda. Itu gimana Pak? Bermasalah atau tidak? Ya disamakan di Dapodiknya diubah aja. Samakan dengan ijazah. Dengan nama di ijazah gitu Pak? Ya, sama dengan ijazah. Oke Pak, udah itu aja. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu Dian, silakan. Mohon izin bertanya Bapak. Kemarin saya sudah sempat mendaftarkan, berhasil daftar di SIM PKB-nya itu. Tapi terkait jabatan fungsional di biodata diri itu sebaiknya diisi apa ya Pak? Ada guru pertama, ada ASN bukan? Bukan Pak. Dikosongkan aja. Oh, tapi kalau sudah terlanjur daftar berarti ini saya klik perubahan begitu nggih? Diubah aja enggak apa-apa.
Oh, nggih, berarti harus dirubah. Ya, Itu tidak bermasalah dengan enggak bermasalah kok. Oh, nggih. Terima kasih Pak. Berarti diisi yang tanda garis itu aja nggih? Iya, kalau bukan ASN, isi tanda garis saja. Nggih. Kemudian Bapak yang kedua saya mau tanya terkait di info GTK saya ada tulisan terkait JJM, jumlah jam mengajar. Hmm. Nah, pada kolom JJM linier itu masih tidak terisi sama sekali, itu karena apa nggih? Ya nanti itu diurus setelah setelah lulus. Karena untuk mendapatkan tunjangan itu nanti kan ada beberapa jam linier yang harus dipenuhi begitu. Kalau sekarang tidak diisi tidak apa-apa. Maksudnya belum terpenuhi ya tidak apa-apa. Oh, baik. Terima kasih Bapak Ya. atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, Ya, siapa ini? Ibu Ilma. Ibu Ilma, silakan. Iya. Izin bertanya Pak, ini terkait di bagian biodata. Saya alhamdulillah sudah bisa ajukan pendaftaran, saya juga sudah ajukan pendaftaran. Namun ini ada yang masih saya sedikit ragu. Jadi di bagian biodata, tepatnya di bagian kontak, itu kan ada tertulis alamat surel kontak dan alamat surel login ya Pak ya. Nah, lalu saya dengar dari rekan saya, kalau yang bagian alamat surel login itu katanya yang tertulis harusnya akun guruku.id. Sedangkan di saya itu alamat surel loginnya yang tertulis adalah email pribadi saya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah itu menjadi masalah atau tidak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa, itu enggak masalah. Oh, nggak masalah ya, Pak Enggak ya? masalah. Oh iya, baik itu aja Pak. Terima Iya. kasih Pak. Iya, sama-sama. Bertanya Pak, Assalamualaikum Pak. Siti saya Waalaikumsalam. dengan Siapa ini? dengan Ibu. Titin Khalid ya Pak. Siapa? Dengan Ibu Iis. Ibu Khalid. Iis. Iya Pak. Ya, silakan. Nah, saya dari Pekanbaru Riau Pak. Yang mau saya tanyakan itu Pak, saya kan udah mencoba verval ijazah nih Pak. Nah, kebetulan di PD Dikti nama saya tuh berbeda dengan ijazah gitu Pak. Jadi saya udah mengajukan dari universitas saya kuliah, udah data-data udah saya lengkapin, udah hampir 1 bulan ini saya tunggu tidak ada perubahan juga gitu Pak. Jadi sama operator itu divervalkan secara manual melalui berkas gitu Pak. Nah, alhamdulillahnya dari operator dinas udah terverifikasi, cuman dari BGP-nya yang sampai sekarang juga belum terverifikasi gitu Pak. Jadi mohon solusinya Pak. Kira-kira bagaimana Bu terkait katanya paling lambat verval itu di tanggal 15 gitu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Ya, untuk upload berkas kalau bisa sebelum tanggal 15. Tetapi kalau sudah API nggak bisa Pak karena nggak PD bisa. Dikti namanya berbeda Pak. Berbeda ya. Ya, yang penting sekarang segera di-upload ya. Sebelum tanggal 15 karena BGP itu kan manual ya, manual. Yang ngecek kan dinas. Jadi butuh waktu lah ya, enggak 1 hari 2 hari. Iya, kemarin sih ada 3 teman yang kayak gitu kasusnya kan Pak. Dan mereka yang 3 teman ini udah dengan beberapa waktu yang berjalan sehari 2 hari udah pada terverifikasi sama BGP. Nah sekarang tinggal saya sendiri berhubung besok udah tanggal 12, waduh waktu udah mepet gitu kan Pak. Jadi kalau misal nih Pak saya langsung datang ke kantor BGP-nya gitu, kira-kira bisa terselesaikan nggak ya Pak ya? Ya dicoba aja kalau memang dekat ya. Kalau dekat, kalau jauh ya. Masih perjalanan 2 jaman gitu Pak. Ya kalau memang mau untuk biar segera tahu ya, biar segera diproses bisa datang langsung. Tapi kalau terlalu jauh ya silakan ditunggu aja. Karena kan datanya yang masuk kan banyak ya. Iya.
Saya alhamdulillah mengajar udah dari tahun 2015 Pak. Cuman eh, pertama mengajar tuh saya masih D3 dan melanjutkan S1-nya ya baru 2024 November kemarin ini ijazahnya keluar gitu Pak. Ya ya. Tapi nama di ijazah sama di PD Dikti berbeda. Nah itu memang selama itu Pak proses merubah nama di PD Dikti itu Pak. Iya, ya memang itu kewenangan kalau PD Dikti itu kewenangan. Tapi coba dianu ya. Coba saya belum pernah juga sih, belum nggak ada gambarnya. belum pernah. Maksudnya begini, yang di PD Dikti ini kan ada apa ya? Terdapat kesalahan pada data yang tersedia. Temukan panduan perubahan data di sini. Silakan ini. Udah saya coba juga itu Pak. Cuman kan itu kan ini Pak sistem Pak, bukan langsung apa namanya operatornya gitu. Jadi jawabannya masih ambigu Pak. Ya namanya ngobrol sama robot ya kan. Sama robot ya. Saya juga belum pernah sih, tapi cuma ya bisa dicoba begitu. Udah saya coba itu Pak. Cuman ya belum nemu juga jawaban yang pastinya gitu Pak. Ya sih. Kalau PD Dikti itu kewenangannya memang kampus ya. Kewenangannya yang input itu kampus, bukan kita seharusnya. Iya, dari kampus juga udah ngasih filenya kirim ke email ini gitu. Kirim juga ke saya kan Universitas Terbuka Pekanbaru kan Pak, udah dikirim juga ke nah, cuman udah sebulan lebih lah Pak, kok nggak berubah-berubah gitu. Mungkin itu juga kendala untuk nggak verbal API ya Pak ya. Ya tunggu itu aja. Kalau kalau ingin cepat ya datang ke kantornya tadi. Tapi ya kalau memang mau sabar, insya Allah tetap terpanggil. Tapi cuma kalau mau lewat API ya harus lama tadi. Ya, yang nggak pasti kapan itu kan Pak. Iya. Ya, siapa sih yang mau lama pengennya cepet loh Pak. Baik Pak, terima kasih informasinya ya Pak. Iya, sama-sama. Mohon maaf Pak, menambahi dari pertanyaan Bunda tadi. Itu tadi berhubungan soal nama ya? Iya Bu, nama yang berbeda. Ini tadi saya kan baru saya ulang-ulang terus untuk verbal ijazahnya. Alhamdulillah itu bisa. Tulisannya itu sudah terverifikasi. Cuma di bagian bawah, yang bagian di atasnya yang centang seleksi PPG itu loh Pak. Itu ada tulisan nama Dapodik sama nama ijazah itu tidak sama gitu. Itu baiknya gimana? Kalau kemarin kan memang nama saya itu salah Pak. Itu sudah 1 tahun yang lalu. Sudah saya saya benerin di kampus gitu karena nama saya itu digandeng. Seharusnya kan ada spasinya. Itu sudah saya konfirmasi ke kampus, sudah ada surat keterangan ralat nama itu loh yang dari kampus. Saya kan dari Universitas Terbuka Semarang. Gitu. Itu ada surat pengantarnya gitu. Ini saya cek di PD Dikti juga nama saya sudah benar, sudah ada spasinya, tapi ini tadi kok saya cek di verbal ijazah kok ada tulisannya nama di Dapodik sama nama ijazah itu masih tidak sama. Tapi terverifikasi. Iya, tulisannya sudah terverifikasi gitu Pak. Ya mungkin itu masih masih nyantol nama yang salah masih nyantol. Tapi kalau sudah terverifikasi sudah aman. Berarti ini sudah saya klik kirim konfirmasi aja gitu Nje? Iya betul. Oh gitu Nje. Ini kan tulisannya status sudah terverifikasi. Terus kemudian bawahnya status verbal sudah terverifikasi, tetapi nama Dapodik dan nama ijazah masih tidak sama. Gitu. Ya. Kan hasilnya sudah sama kan? Oh gitu. Berarti langsung saya klik kirim konfirmasi gitu nggih? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.
Saya atas nama Siti Zulaiha, Bapak, dari Ya. Kendal. Mm-mm. Ini saya mau bertanya terkait dengan simpang siur dari teman-teman karena kita sudah eh, apa itu sudah ikut seleksi PPG ini dan Mm-mm. juga kami nantinya akan terpanggil seperti itu. Ya. Ini hanya cerita simpang siur dari teman-teman itu kok sudah pada panik untuk menghadapi PPG tahun depan itu apa benarkah offline atau benar online ya Pak? Agar kami juga tidak terlalu khawatir. Karena mereka kebanyakan itu kan punya banyak anak kecil, jadi mereka sudah terlalu khawatir duluan seperti itu Bapak. Mungkin Bapak bisa menjawabkan, nanti akan bisa saya sampaikan seperti itu Bapak. Kemungkinan besar masih online ya, masih online karena piloting 1, piloting 2 semuanya online. Online. Lah itu gunanya Oh, piloting itu memang itu biar yang selanjutnya nanti tetap bisa bisa online. Ya mungkin ada perubahan karena kan ganti menteri juga ya. Makanya ganti menteri itu nggak enaknya kayak gini. Tapi insya Allah dipastikan tetap online, pengerjaannya lewat PMM, nanti mengajarnya praktek mengajarnya offline, upload video mungkin masih sama sistemnya, masih sama prosedurnya masih sama. Tapi ndak usah khawatir harus harus berbasis offline seperti yang dulu-dulu. Ya, silahkan Ibu. Malam, Pak. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Malam, Bapak, aku mau bertanya Ibu siapa? sama Rosita. Siti Rosita, silakan. Bapak kan tadi itu saya itu lihat dari layar itu bahwa Bapak itu kan semester satunya kan hijau, tetapi di sayanya merah itu gimana ya? Ya di update di Dapodik ya. Di Dapodik Udah, disinkronkan sudah. tapi tetap masih kayak gitu. Ditunggu 2 hari. Udah lebih juga Bapak. Itu Ya, gimana ya? ya karena sistemnya mungkin masih sibuk. Lebih sabar ya Bu ya. Iya. Karena ini Terus itu yang bisa daftar nggak Pak ya? tombol daftarnya sudah bisa diklik apa belum? Belum ya, kan saya lihat di layar Bapak itu bahwa aktif mengajar 1 tahun sebagai guru pada tahun 2023-2024 itu kan 1 semester hijau, sedangkan di saya itu merah. Itu bagaimana? Ya itu memang kadang sistem salah mengidentifikasi dan lain sebagainya begitu ya. Oh, Jadi kalau beban ngajar itu ngaruh nggak sih Pak? dicek secara berkala aja ya. Dicek secara berkala. Oh, Dibuka besok dibuka lagi siapa tahu sistemnya kan masih ya ini kan pemanggilan seperti ini kan masih pertama kali seperti ini. Seleksinya iya saya. masih seperti ini masih pertama seperti Kalau ini. beban jam ngajarnya itu teh ngaruh nggak sih Pak sama ini? Enggak. Jam mengajar enggak Oh, berpengaruh. Yang penting terdaftar di Dapodik, masih aktif mengajar. Terkait jam mengajar itu nanti itu urusan kalau sudah lulus, kalau soal tunjangan dan sebagainya itu nanti baru berpengaruh. Kalau sekarang enggak. gitu. Ya. Jadi tinggal nunggu aja gitu. Ya, ditunggu aja pastikan Dapodiknya diperbarui, keaktifnya mengajarnya diperbarui, ditunggu, kemudian dicek secara berkala. Kalau penutupan pendaftaran itu tanggal 20 apa tanggal 31 sih Pak itu teh? Tanggal 20 hasilnya. Hasilnya tanggal 20 itu ditutup. Tapi nanti Januari dibuka lagi begitu. Dilanjutkan lagi pendaftarannya. Begitu. Oh gitu ya Pak. Ya Baik, jadi terima kasih. ya jadi tenang aja ya, meskipun sekarang sampai tanggal 20 kok belum bisa daftar, tenang aja ya. Jangan panik nanti
insya Allah ini kan kesejahteraan guru memang sedang diusahakan untuk ditingkatkan. Jadi yang belum sertifikasi dari 1.600.000 itu diusahakan untuk bersertifikasi dan mendapatkan eh, lebih layak lah ya untuk dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Oke, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Selamat malam, Pak. silakan ya Ibu Ini, Norika. Pak. Ibu Ya, Norika, selamat ya. malam, Pak. Ya. Saya di Kaltim nih, Pak. Saya mau tanyakan, kemarin kan saya udah mendaftar, universitasnya juga saya sudah tahu. Saya stop, Pak. Saya tidak lanjut karena saya sibuk ke P3K kan. Nah, saya tidak lanjut. Terus ini saya lanjutkan lagi centang merah, Pak. Yang lain biru, yang lain hijau semua. Cuma satu aja tidak terdaftar PPG. Itu aja, Pak, centang merahnya, Pak. Gara-gara saya tidak lanjutkan, Pak, yang kemarin itu. Yang piloting. Yang pilotingnya itu tulisan centang merahnya itu Anda belum terdaftar di PPG. Maksudnya Awalnya kemarin ikut awal tahap 1 daftar. kemarin ikut Kenapa, Pak? piloting. Kemarin ikut piloting. Enggak, Pak. Kalau daftarnya saya bikin akun tuh sudah. Nah, jadi saya tahu universitasnya, saya tahu. Terus karena saya sibuk pemberkasan P3, saya enggak lanjut. Saya enggak lanjut. Enggak bersedia begitu. Ya. Nah, saya lanjutkan, terus saya buka lagi, ya centang merahnya cuma di situ aja, Anda tidak terdaftar PPG gitu. Nah, sekarang ini saya maunya saya lanjut lagi gitu, nah Pak. Saya juga di P3K-nya juga itu apa MS gitu nah. Ya, nah, Pak PGSD. Berarti kemarin sudah terpanggil, tapi belum bersedia begitu ya? Terpanggil, iya. Terus saya sudah bikin akun apa sudah, terus saya stop aja di situ Pak, nggak saya lanjutkan. Belum lapor Sekarang diri. ini, saya mau lanjutkan sekarang ini Pak, cuma ya itu tadi centang merahnya Anda belum terdaftar, tapi kalau di data awalnya itu sudah terdaftar sebagai peserta PPG. Ya Di nanti centang ya merahnya. langsung kalau nanti sudah berjalan pembelajarannya langsung aja apa? Langsung kalau lapor kemarin diklik tidak bersedia begitu ya? Enggak, saya enggak klik apa-apa Pak, cuma saya stopkan aja. Oh ya gitu. Ya nanti kalau sudah tahu universitas LPTK-nya, ya nanti silakan ikut lapor diri aja nanti. Oh ya siap. Dari operator Badepodik juga sudah saya laporkan, sudah dibuka, masih centang merah juga dia Pak. Ya nanti kalau sudah berlangsung setelah seleksi ini. Nanti kan ada lapor diri ya sih. Kalau sudah tahu LPTK-nya, silakan nanti dilanjutkan lagi. Oke siap Pak. Ya. Pak, makasih Pak infonya. Ya. Pak, saya bertanya Pak. Pak, saya mau bertanya. Saya bertanya Pak. Ibu Indiana. Angge, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau bertanya. Itu kan untuk kalau di guru PAI, itu kan biasanya kan lihatnya di siaga, nggih. Lah, di siaga itu saya itu nggak ada itu untuk pretestnya itu sudah ditutup. Kemudian tidak ada informasi lagi terkait PPG-nya. Terus untuk yang di SMPKB itu ada cuma ada 2 yang centang merah itu gimana nggih Pak? Untuk PAI tidak ada linearitasnya kelihatannya. Belum ada. Terus informasinya juga tidak apa ya? Belum begitu banyak juga terkait PAI. Ya, jadi begini. Seperti kemarin ya, waktu saya simak obrolan Bu Nunu kemarin. Itu begini, PPG antara Kemenak dan Kemendikbud itu akan disatukan. Sekarang kan berbeda-beda.
Nah, kemungkinan besar semoga saja nanti bisa bisa disatukan begitu. Kalau sekarang kan berbeda-beda. Makanya sekarang sudah ada rencana itu, tapi memang sekarang linearitasnya untuk PAI belum ada. Ya mungkin tahun depan atau periode-periode berikutnya nanti akan bisa. Pak, saya bertanya, Pak. Ya, Ibu Mutoliah. Iya, Pak, terima kasih Pak ya. Pak, kemarin kan saya itu verbal ijazah. Nah, ternyata didikti sama di kampus tuh tidak, maksudnya didikti sama di ijazah kan tidak sama ya. Habis itu, tapi saya bisa lanjut, saya konfirmasi aja, tapi ada tulisan nama tidak sama, gitu. Saya konfirmasi dan di SIM PKB sudah hijau semua. Kemudian saya kemarin baru aja mengecek di GTK itu sudah berubah nama saya, Pak. Akhirnya saya batalkan pendaftaran dan saya verbal ulang. Tapi saya langsung daftar lagi. Gimana, Pak, itu? Ya, selama daftarnya sudah sukses ya. Sukses, waktu verbal pertama pun sudah sukses walaupun nama itu hanya ada komanya aja itu loh, Pak. Yang sebenarnya kan Mutoria tanpa koma nggih di ijazah. Tapi di dikti itu ada komanya. Tapi kemudian saya lanjut verbal karena ada berita juga dari katanya sudah WA ke Bapak itu temen juga sama, tidak apa-apa. Akhirnya saya kirim konfirmasi, terus kemudian terverifikasi, tapi ada tulisan namanya tidak sama dengan ijazah. Tapi saya di SMPKB itu sudah centang hijau langsung, Pak. Langsung itu cepat banget. Pagi itu verbal, siang jam 11 sudah centang hijau semua 3 itu, nggih. Lah, saya kemarin ngecek lagi di GTK, saya verbal ijazah baru karena saya juga pengennya datanya kan benar. Alhamdulillah sudah berubah, sudah tidak ada komanya, data sudah benar semua, sudah hijau semua. Akhirnya saya batalkan pendaftaran, kemudian saya verbal, saya daftar lagi, Pak. Gimana itu? Iya, kalau udah ada tulisan selamat begitu ya. Sudah. Yang kedua pun juga sudah ada selamat berhasil gitu. Dan tapi ya itu maksudnya langkah saya gimana benar ya Pak ya, karena sudah saya verbal ulang, saya batalkan, saya daftar lagi gitu loh. Maksudnya saya enggak nunggu lama langsung. Ya, itu habis verbal langsung daftar lagi. Nanti enggak usah pembenahan lagi. Ya, itu enggak Pak. Oke. Oke, itu enggak masalah ya Pak ya? Enggak masalah. Pokoknya kalau sudah tinggal nunggu pemanggilan aja ya. Oh, ngaten. Nggih. Terima kasih Pak informasinya. Terima kasih teman-teman. Nggih, Pak. Yang lain? Saya tanya, Pak. Ada lagi? Ya, saya Pak tanya. Ibu siapa ini? Wahidatun Mafiro. Ibu Wahidatun, silakan Ibu. Iya. Ini Pak, saya kan dari guru PAUD ya Pak. Saya OTK. Mau daftar. TK apa ini? TK ya? Iya, mau daftar udah mengisi biodata diri, tapi kendala di verbal ijazah, Pak. Saya beberapa kali masuk ke verbal ijazah, halamannya kosong terus. Dan tadi coba buka lagi, kesalahan sistem seperti itu. Terus itu kan menuju ke info GTK ya Pak ya, sebelum cek verbal ijazah. Apa itu ada pengaruhnya sama ijazah saya? Kebetulan ijazah saya yang SK itu baru upload ke Dapodik itu baru beberapa hari ini. Apa itu masalahnya di situ ya Pak ya? Enggak, kalau verbal enggak ada hubungannya dengan Dapodik ya. Verbal di info GTK. Ijazahnya apa? Iya. Ijazahnya apa? Ini S1 PAUD, iya. Pak S1 PAUD ya? Iya. Ya langsung verbal pakai API aja. Pakai API gimana Pak caranya Pak? Maaf, ini ketinggalan info. Oh, ketinggalan. Iya. Ya nanti silakan masukkan ke info GTK ini ya. Ini info GTK, masuk sini, scroll ke bawah. Sebentar Pak. Scroll ke bawah ya ini kan misalnya. Nah ini verbal ijazah baru. Nah misalnya universitasnya Ibu apa, ketik di sini.
Nama Ya. prodinya pendidikan anak usia dini di sini, S1 di sini, NIM-nya di sini, nomor ijazahnya di sini. Kemudian nanti cek ijazah ini nanti cepat Oh ya. eh terverifikasinya nanti cepat. Itu tadi bagian atas sendiri apa, Pak? Langsung klik info GTK gitu nggih? Ya, masuk ke info GTK dulu. Ya, masuk ke info GTK halamannya seperti ini. Ya, terus Ya. nanti ada ini paling bawah ini data ijazah, verbal ijazah. Oh iya iya iya. Nah, ini ketikin di sini Masuk. tinggal mengisi aja. Oh iya iya iya. Ya, Terima kasih banyak. Berarti lewat situ udah cukup lewat situ saja ya, Pak? ya lewat situ. Nggak perlu dicek di yang di ini SIM PKB-nya, cek verbal ijazah itu perlu diklik lagi ulang tidak? Ya kalau tadi di info GTK sudah terverifikasi, terus nanti di SIM PKB dilihat di apa? Klik cek verbal ijazah. Nah, itu diklik biasanya 5 Iya. menit. Diklik lagi 5 menit. Kalau belum berubah-berubah, cek lagi besoknya. Kalau belum berubah, cek lagi besoknya. Pokoknya sampai hijau semua. Nanti kalau hijau semua baru bisa mengajukan pendaftaran. Oh iya iya. Begitu. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya, Ibu Ibu Sarika. Sarika. Ya, Ya, Ibu Sarika. ini Pak, saya kan jurusannya dulu waktu kuliah ekonomi, Pak. Tapi jurusan ekonomi, jurusannya akuntansi. Kuliahnya di ekonomi. Tapi sekarang kan saya ngajarnya prakarya dan kewirausahaan. Karena kemarin P3K saya mau ngambil IPS, kayaknya terlalu banyak yang ngambil IPS. Saya di prakarya, Pak, prakarya dan kewirausahaan. Nah, kata tadi saya dengar selentingan prakarya itu nggak ada sertifikasinya nggak ada katanya. Gimana tuh, Pak? Ya, cek linearitasnya aja. Ijazahnya ekonomi. Iya, ekonomi, tapi jurusan akuntansi. Ya, Tapi akuntansi. saya kan ngajar prakarya dan kewirausahaan. Di SMK. Enggak, di SMP, Pak. SMP. Hmm. Iya, cek linearitas saja. Cek linearitas kalau ekonomi, akuntansi, dicek apakah ada linearitasnya, apakah ada, nanti silakan kalau ada ya bisa daftar, kalau enggak ada ya berarti belum dibuka itu program studinya. Iya, Cek, saya takutnya itu, Pak, perpal ijazah itu kayaknya takutnya bermasalah sama itu apa enggak? Soalnya saya belum bisa perpal juga kan. Udah sering saya coba. verbal seperti tadi yang saya, lulusan tahun berapa? Saya 99. 99 langsung upload berkas saja ya. Iya, Sebelum belum berkata ya. sebelum tanggal 15 biar cepet nanti biar verifikasinya. Oh, ya gitu aja ya, Pak ya. Iya. Ya udah, makasih ya, Pak. Ya, kemarin kan sudah saya tunjukkan, saya kasih link kan untuk cek linearitas. Berarti kalau misalnya Ibu akuntansi, ijazahnya Iya. akuntansi, linearitasnya apa aja, bisa pilih bidang studi apa saja. Nah, nanti eh berarti harus pilih bidang studi itu untuk Ya, mengikuti belum cek, PPG. saya belum cek, Pak. Saya belum Ya, cek. ya silakan Kemarin sih. karena ada sertijab, repot, belum lihat-lihat. Ya, silakan nanti dibuka lagi grupnya. Tadi kemarin nih saya kirimkan ke grup. Gitu. Pak Oh, izin iya, Pak. bertanya Nanti lagi, saya Pak. lihat. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Ya Izin satu bertanya lagi, Pak. ya satu atau dua pertanyaan lagi ya. Pak izin bertanya, Pak. Ya, Ini ada teman Pak, dia guru bidang studi Pak, kayak kalau di Riau tuh kan ada budaya Melayu Riau Pak, terus pendidikan seni itu tidak ada panggilan PPG gitu Pak.
Di Dapodik ada enggak? Mata tercatat di Dapodik enggak? Kalau yang di Dapodik, ya kan ada Pak di ini Pak di rapor anak tuh kan Mulok. Mulok itu kan ada yang Budama Riau, kayak kami di Riau ada tuh Pak BMR namanya Pak gitu. Jadi memang sih tidak ada panggilan, makanya mereka bertanya kira-kira ke depannya bakal ada nggak mereka yang guru mapel ini dipanggil PPG juga gitu Pak. Eh Sebenarnya selama ada di Dapodik, kemudian ijazahnya apa, nicknya, coba dicek di di Ijazahnya sih PGSD Pak, cuman karena guru itu berlebih kan Pak, jadi maka dia dialihkan ke guru BMR gitu Pak, sama guru pendidikan seni gitu Pak. harusnya harusnya terpanggil sih kalau sudah tercatat di Dapodik sejak tahun 2023. Gitu Pak. Dia suruh izin menanyakan itu Pak gitu. Harusnya Maka harusnya terpanggil meskipun mengajar mulok, apalagi jasanya PGSD. iya. Itu kira-kira kemana Pak mengurusnya Pak? Ke dinas atau kemana Pak? Ini sistem sih, ini sistem. Jadi dinas pun sepertinya ndak tahu karena ini sistem Hmm. yang mengirim Iya, pendaftaran itu benar. sistem gitu. Harusnya ada, coba dicek lagi ya, coba dicek lagi apa link pendaftarannya di PPG SIMPKB tadi. Berarti harus rajin-rajin buka lah gitu ya Pak ya. Iya, iya. Hmm. Baik-baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Mestinya izin bertanya Pak. ya, silakan Ibu. Siapa ini? Saya Dameria, saya ingin bertanya mengenai SIM PKPD saya. Hmm. Kan dia dari tahun lalu sudah verifikasi berkas, verval ijazah, tapi melalui berkas, begitu kan Pak? Ya. Nah, dari awal dibukanya PPG, seleksi administrasi PPG kemarin, tulisannya menunggu verifikasi BGP, begitu. Sementara kemarin ada Zoom dari BGP Sumatera Utara, kebetulan saya dari Sumatera Utara kan Pak, katanya menunggu saja sampai dengan akhir hari Sabtu ini seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, kan adik saya ini kan jurusannya administrasi perkantoran. Sementara kalau dia melalui verval API, dia dialihkan ke pendidikan ekonomi. Sementara kalau saya lihat linearitas, perkantoran ekonomi itu tidak linear ke administrasi perkantoran, seperti itu. Nah, jadi saya bingung lah mau gimana gitu, mau apakah harus dialihkan ke verval API aja atau menunggu sampai dengan Sabtu ini, sementara ini udah tanggal 11, was-was juga begitu, Pak. Ya, nanti kalau misalnya sampai tanggal berapa lah, sampai tanggal mendekati 20 ya silakan pakai API aja. Kalau API cepat Walaupun nggak? Kalau API cepat. belum coba sih, Pak. Cuman kalau cek linearitas dia perkantoran ekonomi itu larinya ke apa ya? Ekonomi tapi nggak ada perkantoran seperti itu, Pak. Mengajarnya sekarang perkantoran. Perkantoran. Ya, ya nanti harus cari jam, harus cari jam itu. Ekonomi seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya sampai dengan tanggal hari Sabtu ini belum diverifikasi sama BGP, ya udah verval API aja seperti itu, Iya, Pak. saya sarankan verval API kalau BGP kalau lambat. Iya, dari tahun lalu loh Pak udah di verval, belum Coba juga cek di verval. cek linearitas ada kan? Cek linearitas. Udah saya cek Pak, nggak linear ekonomi keperkantoran. Ya, tunggu saja kalau nanti eh tidak diverifikasi sama BGP, langsung verifikasi pakai API aja. Itu jalan. Kalau menurut saya sih begitu. Oke Pak, terima kasih atas bantuannya Pak. Ya, ya, ya. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, udah jam 10. Mungkin besok kita bisa bertemu lagi kalau
Izin bertanya Pak, lagi Iya, satu. iya Ibu Silva. Ya, Pak, yang saya ingin tanyakan, kan saya sudah mengecek kan ya perpal ijazah saya, dan ternyata nomor ijazah saya itu salah coba Pak. Nomor ijazah selain itu banyak sekali sih memang, tapi yang lain itu kan rata-rata sama keluhannya seperti teman yang lain kayak gitu. Hanya saja sendiri saya yang salah nomor ijazah. Jadi apakah menurut Bapak, terus kan ada teman saya juga yang sudah menanyakan hal itu ke kampus. Nah, kita sudah dikasih link untuk perbaikan. Nah, diminta mengisi link itu kan lewat itu untuk perbaikan apa saja kesalahan. Nah, menurut Bapak kira-kira apakah saya, tapi kata teman juga ini sarannya jangan lewat sana Pak, karena dia lama. Lebih baik lanjut aja lewat API itu perbaikannya. Nah, menurut Bapak bagaimana kira-kira baiknya? Sudah verifikasi lewat API apa belum? Belum. Sudah Belum. sih saya cek ya, sudah saya cek. Sudah verifikasi tapi salah. Ya gitu Pak, sudah terverifikasi tapi salah gitu. Ya begini aja ya. Sementing sudah terverifikasi, diusahakan bisa daftar nanti dari kampus linknya itu tetap diisi biar nanti diurus belakangan itu tidak apa-apa. Oh, nggih. Terus di sana kan ada pilihan data belum benar, data sudah benar atau belum benar ya? Dua pilihan kan? Itu yang saya pilih berarti Pak, saya perbaiki dulu ya, seperti arahan Bapak tadi. Iya. Itu. Kalau belum benar kan berarti belum bisa konfirmasi kan? Berarti saya perbaikan dulu, saya klik di sesuai Bapak tadi itu ya. Ada kan di bagian atasnya itu verbal ijazah baru. Karena di data yang tampil itu salah gitu Pak ya. Ya, coba apa verbal ijazah baru itu. Terus saya masukkan sesuai arahan tadi Bapak, masukkan universitas, prodi, nomor ijazah dan sebagainya itu terus konfirmasi ya Pak ya. Ya, betul. Oh, nggih. Terus Ya. cukup saya tunggu saja dulu ya. Ya, Nggak usah ya. saya link dari kampus itu dulu. Ya, ya. Oh, nggih. Jadi begini, yang penting sekarang itu bisa daftar terkait ada kesalahan ijazah dan lain sebagainya. Yang penting sudah terverifikasi itu enggak masalah. Karena tapi nanti misalnya sudah lulus mau sudah pencairan dan lain sebagainya, semuanya itu harus diurus dengan benar, semuanya harus sama begitu, tidak boleh ada yang salah begitu. Jadi sekarang untuk seleksi pendaftaran ini yang penting terverifikasi sudah bisa mengajukan pendaftaran begitu. Oh, nggih. Karena ada juga saran dari teman itu gini Pak, klik aja data sudah benar dia bilang. Iya. Nggak usah. Iya. Padahal itu tapi data saya salah gitu. Nama salah, nama sih hanya spasi, jadi itu tidak terlalu fatal kalau menurut saya. Hanya saja nomor ijazah itu kan yang salah banget, jadi itu yang buat saya. Masa saya mau klik data sudah benar, sedangkan data belum benar. Tapi kata teman itu, klik aja data sudah benar, nggak apa-apa, dia bilang gitu Pak. Nah itu sekarang ini kan masa pendaftaran. Kalau ingin cepat ya itu anggap aja benar. Nanti kan bisa verbal ulang kan bisa kan kalau misalnya sudah ada ijazah yang benar yang sudah dibenahi. Oh, nggih Pak. Jadi sarannya nggak apa-apa, saya langsung data sudah benar aja Pak ya, biar cepat terpilih. Ya, biar cepat untuk daftar. Oh, nggih. Nah, perlu saya klik verbal ijazah baru itu nggak perlu lah perbaikan ya Pak ya untuk ini. Ya. Siap Pak, makasih banyak, semoga sehat. Ya, amin. Ya, satu lagi ya. Udah jam 10 ini. Di sini. Izin bertanya, Pak. Ya, satu lagi ya. Ya. Siapa ini? Ibu Siti Nurholidah. Iya, Pak. Pak, saya mau tanya. Itu apa masalah saya juga sama, saya juga belum verbal ijazah sama seperti teman-teman saya. Tapi saya ingin tanyakan tuh pengabdian saya dulunya itu di MI, terus sekarang saya ngajar di TK, tapi juga ijazah saya terus saya kuliah lagi. Jadi kan saya sekarang ijazahnya
linier. Terus apakah itu pengabdian saya bisa dilanjut, Pak? Terus dulunya kan di Kemenak, sekarang kan dinas. Terus setelah itu NUPTK saya dulunya di Kemenak itu sudah punya, terus di dinas ini kok katanya operator saya kok enggak bisa dimasukkan gitu, tapi kok di lain apa teman saya itu ada, tapi di lembaga lain kok bisa. Itu gimana, Pak? Ya, untuk daftar ini enggak perlu anu ya. Enggak perlu NUPTK. Ya, pokoknya kalau sudah punya ijazah baru, silakan dimasukkan di Verval aja, ya. Ya, Di ya, Verval. Kalau punya ijazah baru, di Verval aja. ya. Yang penting intinya tadi, yang penting bisa Verval, sudah terverifikasi, bisa daftar, itu sudah Ya, begitu ya. ya, Pak. Sih. Ya sudah begitu untuk malam hari ini, semoga kita bisa bertemu lagi. Kalau masih ada pertanyaan, mohon maaf jika banyak yang WA belum sempat saya balas karena ya cukup waktu untuk membalas itu. Jadi makanya ada pertemuan Zoom ini. Jika nanti masih ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di Zoom lagi. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua lancar di dalam melakukan pendaftaran PPG tahun ini 2024 dan mungkin pelaksanaannya juga tahun tahun depan begitu. Jadi mari sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita lakukan diberi kelancaran. Amin. Jadi begitu saja Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap dari saya. Semoga Bapak Ibu semua tetap sehat, tetap semangat dan jangan jangan menyerah ya jika sekarang belum sukses untuk mendaftar PPG karena sampai tahun depan pendaftarannya masih insya Allah masih dibuka begitu. Kalau sekarang belum bisa, besok dicoba lagi insya Allah bisa. Karena ya seperti saya katakan tadi, dalam satu angkatan itu ya sekitar 200 berapa begitu. Jadi tidak semuanya bisa langsung diterima, langsung sukses mendaftar. Begitu. Ya udah Bapak Ibu semua, mari kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan inilah jadi bentuk kucing yang diinginkan oleh Meme. Meme, lihatlah, aku